kamu gak khawatir sama puasa kamu? Siang kamu bilang sama aku lagi puasa, masa malamnya kesini? Haha, tenang aja, aku masih bisa sahur kok. Yang penting malam ini seru. Lagian kenapa emangnya kalau siang aku puasa, tapi malamnya aku kesini? Aku kan juga mau seneng-seneng. Emangnya kamu aja yang boleh? Aku juga mau lah. Ini bukan soal senang-senang aja, tapi... Udahlah Bianca, biarin aja Viola senang-senang malam ini. Siang dia puasa lemes banget mukanya. Kasihan kayak orang yang gak dikasih makan seminggu. Saya tuh heran ya sama dia, kok bisa dia bulan puasa gini pergi ke klub? Emangnya Mbak Koko tahu dari mana kalau dia itu sering ke klub? Jangan asal bicara Mbak, kalau nggak ada bukti, yang ada nanti jadi fitnah. Loh, siapa yang fitnah? Orang saya pernah lihat sendiri. Waktu saya cari makanan buat sahur, dia baru pulang dari klub. Terus nih ya, badannya bau alkohol. Saya nggak habis pikir deh, ini kan bulan puasa, dia nggak ada takut-takutnya ya kena azab. Duh, kenapa harus ngomongin hal kayak gini sih? Aku jadi gak nyaman. Aku kan juga sering ke sana. Biarin aja Mbak, itu kan urusan mereka. Kita di sini fokus aja sama ibadah kita. Gak perlu ngurusin hidup orang. Yang ada nanti pahala puasa kita hangus. Ya juga sih. Viola, kakak mau cari tajil dulu ya. Kamu mau nitip apa? Aku nggak nitip apa-apa deh kak. Aku kan mau buk bersama teman-teman. Jadi kayaknya nggak bisa buka puasa di rumah. Kok kamu baru bilang sih sama kakak? Tadi kakak masak banyak tahu. Aku udah bilang semalam kak. Kakak juga bilang iya. Nanti aku makan kok kalau udah bukber. Ya udah, tapi kamu jangan pulang kemalaman ya. Iya kak, tenang aja. Aku pulang sebelum jam 10 kok. Soalnya mau tarawih di sana juga. Sekalian main dulu. Kakak kalau ngantuk tidur aja duluan. Yaudah, asalkan kamu hati-hati ya. Viola, saya juga pulang deh, udah sore, mau nyiapin makanan buat buka puasa. Iya Mbak Koko, hati-hati ya. Hai Vi, malam ini jadi kan? Jadilah, rugi dong kalau nggak jadi. Kita kan udah open table. Sayang uangnya kalau nggak jadi. Tapi nanti ketahuan gak ya sama Kak Pipi? Kalau sampai ketahuan nanti bisa ngamuk dia. Tenang aja, Kak Pipi nggak akan tahu. Aku udah bilang sama dia kalau aku ikut bukber sama temen. Nanti kamu ke rumah Bianca sekalian nunggu berangkat ke sana. Aku juga udah nyuruh Kak Pipi buat tidur duluan. Jadi sebelum pagi aku pasti udah nyampe rumah. Ya semoga aja nggak ketahuan ya. Bisa berabe kalau sampai ketahuan. Tenang aja Rip, kamu nggak usah khawatir. Selama ini kan aku nggak ketahuan kok. Jadi sekarang juga nggak mungkin ketahuan. Ya itu kan dulu waktu kamu masih tinggal di kos. Sekarang kan kamu tinggal sama kakak kamu. Dia pasti bakalan lebih mudah tahu. Selagi nggak ada yang cepu nggak akan ketahuan kok. Kecuali emang ada yang cepu baru bakalan ketahuan. Ya semoga aja deh. Serem kalau lihat Kak Vivi marah. Bukan cuma kamu, aku aja takut kalau Kak Pipi udah marah. Dia bisa lebih galak dari singa. Makanya kita jangan sampai ketahuan. Bisa kebayangkan gimana marahnya Kak Pipi. Ini baru hidup, Ramadan gak ngaruh, yang penting bisa bersenang-senang. Kamu serius ngajak Viola ke sini? Nanti kalau ketahuan sama kakaknya gimana? Dia bisa ngamuk, Rip. Ini juga kan bulan puasa. Viola pasti puasa kan siangnya? Ya kalau kita sih masih mending gak puasa. Tapi kalau Viola... Udah tenang aja, kamu gak usah khawatir. Viola udah biasa kok ke tempat kayak gini. Mau itu bulan puasa atau bukan, gak akan ngaruh. Yang penting bisa senang-senang. Dia kalau sampai ketahuan sama kakaknya bisa gawat ini. Viola, kamu gak khawatir sama puasa kamu? Siang kamu bilang sama aku lagi puasa, masa malamnya kesini? Haha, tenang aja, aku masih bisa sahur kok. Yang penting malam ini seru. Lagian kenapa emangnya kalau siang aku puasa, tapi malamnya aku kesini? Aku kan juga mau seneng-seneng. Emangnya kamu aja yang boleh? Aku juga mau lah. Ini bukan soal senang-senang aja, tapi... Udahlah Bianca, biarin aja Viola senang-senang malam ini. Siang dia puasa lemes banget mukanya. Kasihan kayak orang yang gak dikasih makan seminggu. Enak aja loh, kamu gak usah khawatir Bianca. Aku udah biasa kok ke tempat kayak gini. Kakak aku juga gak pernah tahu kalau aku kesini. Ya kalau kamu gak cepu sama kakak aku. Siapa yang bakalan cepu? Tapi kamu harus hati-hati Viola. Cepat atau lambat, Kak Pipi pasti tahu apa yang kamu lakukan selama ini. Gak akan ada yang tahu. Kalaupun Kak Pipi tahu, dia udah tahu kok apa yang bakalan aku lakuin. Lagi pula ini urusan aku, bukan urusan kamu. Viola bener, ini urusan Viola. Mending kamu gak usah ikut campur. Aku cuma gak mau kalau kamu dapat masalah sama kakak kamu, Pi. Kamu kan cuma punya kakak kamu loh. Setelah orang tua kamu meninggal, dia yang bertanggung jawab atas diri kamu. Dan itu bukan urusan kamu, bukan urusan aku juga. Aku tahu kalau aku cuma punya Kak Pipi doang. Tapi aku juga butuh hiburan. Aku butuh menghibur diri aku sendiri. Dan ini cara aku. Ya udah terserah kamu deh. Susah debat sama orang keras kepala.
Udah gak usah didengerin, Bianca itu cuma khawatir aja tanpa maksud apapun kok. Kalau kamu ngerasa gak nyaman nanti aku tegur dia. Gak usah, yang ada nanti kalian malah berantem. Aku gak mau kalau kita sampai berantem cuma karena hal sepele kayak gini. Jadi biarin aja, aku juga tahu kok kalau Bianca itu cuma khawatir sama aku. Oke. Aduh, pusing, tapi harus sahur. Ini pasti gara-gara semalam sampai jam 2 pagi. Aku jadi baru tidur setengah jam. Viola, bangun, ayo kita sahur, nanti keburu imsak loh. Iya kak, ini aku udah bangun. Aku mau cuci muka dulu, kakak duluan aja ya. Kakak tunggu di ruang makan ya, jangan tidur lagi, cuci muka, terus langsung ke ruang makan. Iya kak. Jangan iya-iya aja, kamu itu kalau udah bangun suka tidur lagi. Pusing banget kepala aku. Jangan sampai Kak Pipi tahu deh. Tapi kenapa kepala aku sampai sesakit ini ya? Biasanya juga nggak kayak gini. Halo, kenapa Rip? Udah bangun ternyata, kirain belum bangun. Gimana kakak kamu? Tahu nggak kalau kamu baru pulang? Kayaknya enggak deh, soalnya pas aku sampai dia udah tidur pulas. Ya semoga aja nggak ketahuan apapun. Syukur deh kalau emang gak ketahuan. Aku takut banget kalau kamu sampai ketahuan. Masalahnya kalau kamu ketahuan, aku juga pasti kebawa. Males banget harus kena marah Kak Vivi. Haha, setakut itu ya kamu sama Kak Pipi. Padahal Kak Pipi nggak gigit loh. Ya udah, aku tutup dulu ya. Mau sahur nih. Iya, selamat sahur. Jangan tidur lagi. Iya bawel, ini langsung makan kok. Pening banget kepala, perasaan gak minum banyak deh. Viola, bangun, ini udah mau imsak. Kamu gak tidur lagi kan? Enggak kak, ini aku mau makan. Tunggu sebentar. Viola kemana sih? Tadi katanya udah bangun. Baru imsak nih. Apa aku bangunin aja ya? Awas aja ya kalau dia sampai tidur lagi. Kamu kenapa? Oh iya, semalam kamu pulang jam berapa? Aku nggak apa-apa kok kak. Aku cuma ngantuk aja. Semalam nggak bisa tidur. Aku pulang jam 9. Soalnya sholat tarawih dulu di sana. Yaudah cepetan makan. Udah mau imsak ini. Kamu itu jangan kebanyakan bukber di luar. Kakak di sini sendirian tahu. Kamu tega biarin kakak buka puasa sendiri. Aku minta maaf ya kak. Aku nggak ada maksud buat bikin kakak merasa sendiri. Aku kan nggak enak sama temen aku. Kita udah janjian dari jauh hari. Makanya nggak enak kalau dibatalin. Yaudah sesekali kamu ajak kakak gitu makan di luar. Iya kan, nanti kita makan di luar ya. Maaf kalau aku keseringan bukber di luar. Tapi kalau besok aku nggak bisa makan di rumah ya. Ada bukber lagi. Aku janji ini yang terakhir. Oh ya udah deh nggak apa-apa. Tapi jangan pulang kemalaman ya. Kali ini kamu bukber sama temen yang mana? Itu sama Diana. Kakak tahu kan kalau Diana itu sering tinggalnya di luar kota. Nah mumpung dia lagi ada di sini kita bukber. Soalnya tahun depan kan belum tentu. Dia masih ada di Indonesia. Katanya dia mau ikut sama suaminya ke luar negeri. Oh gitu. Maaf aku bohongin kakak lagi. Aku gak mau kalau Kak Pipi tahu soal rahasia aku. Haha, bisa-bisanya ya kamu pinjam nama Diana. Dia kalau tahu pasti bakalan marah banget sama kamu. Mana kamu bilangnya dia udah nikah lagi. Sejak kapan coba Diana udah nikah? Dia juga kan rumahnya deket sama kamu. Mana ada dia keluar kota. Ya lagian aku nggak tahu lagi harus bikin alasan apa. Yang ada di otak aku ya adanya Diana. Jadi ya udah aku bohong aja. Viola, kamu kesini lagi? Aku pikir kamu nggak akan kesini lagi. Gak ada alasan untuk aku nggak kesini. Aku pengen senang-senang dan ini tempat yang tepat buat senang-senang. Viola, kamu nggak takut bawa alkohol nanti? Bisa aja loh. Kakak kamu tahu orang kalau minum alkohol pasti ketahuan kan? Biarin aja, selama bisa menikmati malam ini nggak masalah. Nggak akan ada bau juga. Kemarin juga aku minum, tapi Kak Pipi nggak curiga tuh. Kamu itu terlalu khawatir sama Viola. Orang dia nggak apa-apa kok. Semuanya aman-aman aja. Iya kamu benar, mungkin aku terlalu khawatir sama yang gak pasti. Ya udah Hepan ya, aku mau ke teman-teman yang lain dulu. Iya, nggak usah terlalu khawatir Bianca. Aku aja santai sama hidup aku, jadi nggak ada alasan buat kamu terlalu khawatir. Iya, mungkin memang seharusnya aku nggak terlalu khawatir sama kamu. Bau apa ini? Kok bau busuk banget sih? Kamu kenapa? Ada yang salah sama aku? Enggak kok. Aku kesana dulu ya. Kok Arif kayak aneh gitu sih? Kamu nyium bau busuk gak? Iya bau banget, kayaknya baunya dari dia deh. Iya kayaknya memang dari dia. Sumpah bau banget. Bu apa sih? Perasaan gak bau apapun deh. Kok orang-orang bilang aku bau ya? Ini kayaknya ada yang aneh deh. Kayaknya mending aku pulang aja deh. Orang-orang natap aku kayak gitu terus. Aneh, kenapa aku bau gini ya? Perasaan aku udah mandi deh. Jangan-jangan yang bikin orang-orang di klub ngeliatin aku terus karena bau ini. Tapi kok badan aku bisa sebau ini ya? Jangan sampai Kak Pipi tahu. Kok masih bau ya? Udah lumayan sih, nggak terlalu bau.
kenapa kamu baru bangun sih? Kita kan mau sahur, kebiasaan banget sih harus tidur lagi. Maaf kak, ini aku udah bangun kok. Bau apa ini? Kamu belum mandi ya? Kok bau banget sih? Kamu berapa hari gak mandi? Enak aja, aku mandi lah kak. Ini bukan dari aku. Belakang kamar aku ada yang buang sampah, terus baunya sampai sini, makanya bau. Oh masa sih? Aduh gimana ini? Masa parfum aja gak mempan sih? Semalaman kamu tahan sama bau kayak gini, kenapa gak pindah aja sih ke kamar kakak? Ya mau di mana lagi kak? Aku udah terlanjur ngantuk. Lagian pas aku pulang bukber juga Kak Pipi udah tidur. Aku takut banguninnya, nanti yang ada malah ganggu. Yaudah deh, nanti nyusul sahur ya. Kakak udah makan duluan tadi. Iya kak, aku makan. Makasih ya kak. Besok kakak cari tahu siapa yang berani-beraninya buang sampah di belakang kamar aku. Habis itu kakak bersihin sampahnya. Untung aja Kak Pipi percaya. Kalau enggak bisa-bisa gawat ini. Dia bakalan marah besar. Kok masih bau sih? Apa aku mandi aja ya biar baunya hilang? Ini pertama kalinya aku sebau ini. Pantas aja orang-orang langsung lari. Sumpah aku nggak bohong, dia itu beneran bau. Semalam aja banyak yang bilang gitu, banyak yang sampai muntah malah. Tapi pas Viola pulang baunya nggak ada. Bisa jadi sih. Banyak temen-temen aku juga bilang kalau ada bau yang nggak enak dan mereka pada nunjuk Viola. Kalau bener dia itu bau, tapi kok bisa ya? Maksud aku tuh, aku kan kenal banget sama Viola. Dia itu orang yang selalu menjaga kebersihan, gak mungkin juga dia sebau itu. Ya kalau nggak percaya buktiin aja sendiri, sebentar lagi juga dia pasti datang. Maaf ya telat, soalnya tadi macet. Kalian udah pesen makanan belum? Kita udah pesen kopi, kamu juga udah dipesenin. Kok kalian nutup hidung gitu sih? Ada yang salah ya sama aku? Viola maaf, tapi apa kamu gak merasa bau? Tubuh kamu itu aneh. Iya Vi, kamu berapa kali gak mandi sih? Badan kamu bau banget sumpah. Apa maksud kamu? Aku gak merasa bau kok. Aku udah mandi pakai sabun wangi. Aku juga udah pakai body lotion dan parfum kok. Tuh gak bau kok. Ini mah hidung kalian aja yang salah. Aduh maaf ya Viola, tapi aku beneran gak tahan sama bau badan kamu. Aku duluan aja deh, nanti makannya di take away aja. Maaf ya, aku udah gak kuat nih. Kalian gak lagi ngeprank aku kan? Aku itu gak bau kok. Jangan iseng dong, jangan bercanda kayak gini. Serius Viola, bau kamu udah gak enak banget, kayak bau busuk. Ih, emangnya aku sebau itu apa? Aku gak bisa deh Viola, bau kamu bikin gak nyaman. Dari kemarin bau kamu itu malah tambah parah. Apa maksud kalian? Aku cuma bersenang-senang. Aku gak bau kok, setiap hari aku mandi. Kalian kenapa gak bisa bedain mana bau mana yang wangi? Aku udah sewangi ini masa dibilang bau sih? Gila bau banget Viola, kamu sadar dong kalau kamu itu bau. Kenapa kamu gak sadar sih? Kayaknya dia gak nyadar deh kalau dia itu bau. Ayo pergi aja, aku gak tahan. Kenapa ini bisa terjadi? Aku gak ngerti. Kenapa bau ini gak hilang? Sebelum kesini, coba mandi dulu. Pastiin kalau badan kamu itu wangi. Jangan bikin orang jadi kebauan kayak gini. Siapa juga yang bau? Udah dibilangin kalau aku itu gak bau. Kalian itu tuh yang bau. Dikasih tahu malah ngeyel. Mending kamu pergi dari sini deh. Bikin orang pusing sama bau badan kamu, tahu gak? Tuh Arif Nabianka aja sampai pergi gara-gara kamu. Kalau kamu ngerasa wangi, itu berarti ada yang salah sama hidung kamu. Kenapa ini? Kenapa jadi kayak gini sih? Apanya yang bau? Kenapa orang-orang malah bilang aku bau? Nih orang bau kayak gini kenapa dah? Belum mandi berapa bulan? Woi, gak mandi berapa bulan loh? Bikin orang pusing aja. Bau banget tau gak? Kalau keluar ruangan tuh mandi pakai parfum, bau udah kayak sampah gitu. Kalian jangan sembarangan ya. Siapa yang bau? Kalian tuh yang bau. Aku wangi kayak gini dibilang bau. Aku udah pakai parfum mahal ya. Kasih wangi lah. Dia udah bau nggak tahu diri lagi ngatain orang. Mending aja deh. Kamu tuh yang bau. Kayaknya dia emang harus ke dokter deh. Saking baunya hidungnya nggak bisa bedain mana wangi sama bau. Mandi makanya jangan cuma pakai parfum doang. Tuh dakinya kayak udah tebal banget. Parfum mahal aja kalah sama wanginya. Gak mungkin kalau aku sebau itu. Ini gak mungkin. Aku gak mungkin bisa sebau itu. Aku selalu jaga kebersihan. Mandi tiap hari kok. Ini pasti ada yang aneh. Apa ini akibat dari perbuatanku selama bulan puasa? Orang-orang bilang aku itu bau. Beberapa hari yang lalu aku emang ngerasa kalau aku itu bau. Tapi kenapa sekarang aku gak bisa nyium apapun? Aku gak bisa nyium kalau aku itu bau. Bagus ya kamu bohongin Koko. Kakak kenapa sih? Kok aku disiram kayak gini? Ini akibatnya karena kamu udah bohongin Kakak. Sekarang Kakak tahu ya kelakuan kamu itu kayak gimana. Setiap malam kamu pergi ke klub minum-minum haram. Kamu sadar gak kalau ini masih bulan puasa? Aku minta maaf Kak. Aku tahu aku salah. Aku cuma mau bersenang-senang.
Tapi bukan gitu caranya. Ada cara lain untuk bersenang-senang. Bukan di klub sambil minum. Kamu tahu kalau itu haram. Sia-sia puasa kamu. Maaf kak, aku salah. Aku menyesal. Sekarang badan kamu bahkan bau busuk. Ini aja buat kamu. Aku minta maaf kak. Aku janji nggak akan mengulanginya lagi. Tolong maafin aku kak. Minta maaf sana sama Allah, bukan sama kakak. Jangan ngomong sama kakak kalau kamu belum tobat. Ya Allah, ampuni aku sadar telah menyia-nyiakan Ramadan ini. Aku malah berbuat maksiat di bulan yang suci ini ya Allah. Aku berjanji akan berubah. Tolong ampuni hamba ya Allah. Aku ingin memulai hidup baru. Berikan aku kekuatan untuk tetap istiqomah ya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Allah pasti mengampuni dosa hambanya. Kamu kenapa ngejauh kayak gitu? Saya takut kalau Ustazah malah gak nyaman karena bau badan saya. Kamu tidak bau, saya tidak mencium bau apapun dari tubuh kamu. Serius Ustazah? Alhamdulillah, itu artinya Allah sudah mengabulkan doa saya Ustazah. Sudah saya katakan kalau Allah itu maha pengampun bagi orang yang benar-benar tulus bertobat. Saya senang sekali Ustazah. Mulai sekarang saya gak mau dan gak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Saya benar-benar kapok Ustazah. Jadikan ini pembelajaran ya. Di bulan yang suci dan penuh keberkahan ini, alangkah lebih baik kalau kita perbanyak amalan yang baik dan meninggalkan hal-hal yang dilarang sama Allah. Iya Ustazah Mala, saya paham. Saya akan lebih fokus pada ibadah. Ini bulan penuh pengampunan. Jangan pernah berhenti untuk meminta ampun sama Allah. Aku merasa lebih bersih sekarang. Alhamdulillah aku bisa berubah. Kemarin aku benar-benar terjerumus hanya karena ingin bersenang-senang. Aku malah melakukan yang dilarang oleh Allah. Viola, kamu sudah berubah. Kakak senang lihat kamu kembali. Jangan kamu ulangi kesalahan kamu lagi ya. Kakak sedih lihat kamu yang kemarin. Iya kak, kemarin aku beneran jauh dari Allah. Aku gak mau lagi kayak gitu. Kita sama-sama belajar menjadi orang yang lebih baik lagi. Ibu sama ayah di sana pasti senang kamu udah berubah kayak gini. Makasih ya kak, kakak udah mau maafin aku. Aku benar-benar nyesel sama apa yang udah aku lakukan. Menyesal boleh, asal jangan terlalu larut ya. Hidup harus tetap berjalan. Kamu diberikan kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Gak salah kalau kamu mau bersenang-senang. Yang salah itu caranya. Ada banyak cara untuk bersenang-senang tanpa harus menjauhkan diri sama Allah. Iya kak, sekarang aku paham.